Kenapa sholat kita suka lupa bilangan rokaat? Sholat zuhur udah 3 apa 4 ya? 5 jangan-jangan nih katanya. Udah tasyahud apa belum ya? Atau dalam sholat tuh pikiran kemana-mana, nggak bersambung. Kita mikirnya Allah, redha Allah, khusyuk. Bisa jadi ada maksiat yang menghalangi diri kita. Itu. Jadi ya kuncinya tadi, dosanya ditinggalin, insya Allah ibadahnya lebih lancar. Hatinya lebih senang, enjoy, menerima nasihat lebih mudah. Kenapa? Karena dia luapin, dosanya dijauhin, begitu. Ya ibu-ibu ya, akan sehat pikirannya, gak banyak suuzon, gak banyak penyakit hati, plong, tidak dendam sama orang lain. Bisa jadi karena kita warok, menjaga apapun yang kita gunakan dan kita konsumsi. Pakaian, saya beli pakaian bukan karena mahalnya, tapi saya lihat kandungannya, bahannya. Oh katanya ini mahal, bulunya dari luar negeri. Ternyata ada bulu babinya. Ada lagi sepatu yang lagi rame. Oh sepatu merek A, B, C, D, ya harganya jutaan, ada yang sampai 5-10 juta. Ternyata ada bahan dari kulitnya tuh kulit babi. Jadi bukan cuma terkait gengsi atau gaya, lebih jelasnya adalah seorang muslimah yang baik, dia harus check and recheck, halal atau haram. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal udah jelas, yang haram udah jelas. Wa bainahuma umurum mushtabihat. Di antara keduanya perkara syubhat, dan syubhat ini harus ditinggalin. Ibu-ibu makan ke mall, masuk ke restoran, itu kita cara menilainya adalah logo halal kalau di Indonesia. Tapi tahu nggak ibu-ibu, kemarin saya baca di satu situs media sosial, banyak dari pekerja-pekerja restoran-restoran itu mereka angkat suara. Ternyata katanya restoran yang sudah ada label halalnya pun tetap pakai yang haram. Jadi untuk diperiksa ke MUI, ke bagian BPOM dan yang halal, itu dikasih produk bahan yang halal. Tapi pada praktek kesehariannya yang haram yang dipakai. Dan itu harus diam, nggak boleh ngomong para pekerjanya. Itu jadi perjanjian tanda tangan. Itu segitu sudah ada label, apalagi yang nggak ada labelnya. Itu perkara syubhat. Ibu-ibu, syubhat. Kita masih ragu halal atau haram ya, halal atau haram ya. Ya, paman saya pulang kampung, jadi kebetulan orang Betawi, dia dapat istri orang Padang, pulang kampung ke Padang, naik mobil nyebrang Lampung. Begitu daerah perbatasan Lampung ke Palembang, berhenti makan di pinggir jalan, ada tulisannya sop buntut, sop buntut. Makanlah sama istrinya sama anak-anaknya, karena lapar banget di perjalanan, habis dah. Begitu istrinya makan mau habis, dia ngelihat dagingnya tuh kok agak beda katanya ya. Istrinya nih kan orang Padang ya, suka masak rendang, berkaitan sama daging sapi, sering banget masak gulai-gulai. Ya katanya, papa kok ini beda ya kayaknya tuh. Terus kayak ada item-itemnya, dicerita sama saya waktu itu. Dipanggil lah, udah habis, malah udah habis tuh berapa mangkok ya. Dipanggil. Punten, mohon maaf mbak, ini halal kan ya? Halal pak katanya. Beneran halal kan? Karena itu kan warung kaki lima tuh ya. Jadi nggak ada sertifikasi halalnya gitu. Mbak, ini saya jujur-jujuran aja, ini bener daging sapi mbak. Yang pegawainya ini pakai jilbab, tapi yang punya orang non muslim. Bener pak, bener pak. Dia kayak orang ketakutan. Mbak, saya benar-benar, saya kenal ini daging sapi atau bukan. Mbak jujur sama saya, ini daging apa? Babi katanya, atau apa? Pak, mohon maaf ya pak ya, katanya. Sebenarnya ini daging anjing, bukan babi lagi. Itu paman saya cerita tuh waktu mau pulang ke Padang, dia nggak lupa sama itu. Ya Allah, udah masuk ke dalam perut ya. Nah ini kita tanpa sengaja kita minta ampun sama Allah. Kadang-kadang kita nggak tahu tuh yang tadi syubhat kan, ini halal atau haram. Oh ternyata malah haram, bukan halal.